فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bismillah Ustaz, teman saya seorang janda. Nah, antum ngapain? Anaknya 2 dan mau menikah dengan duda. Ya udah biarin. Bawa anak juga, bagaimana hukum ayah sambung yang menyayangi atau memberi kasih sayang seperti anak kandung? Enggak, ya anak antum itu namanya apa? Anak tiri. Jadi mahram gitu loh. Kenapa? Anak itu sudah haram kita nikahi dengan otomatis menikahi ibunya dan menggauli, ya kan? Tapi kalau ke anak dengan akad nikah saja ibunya udah haram. Itu dalam surat apa? An-Nisa, nanti kita akan bahas. Wallahi fi hujurihin, itu insyaallah. Jadi terus yang antum tanyakan apa? Itu aja. Bismillah. Semoga Ustaz Zainal Abidin dan para keluarga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Dan para jamaah yang hadir dalam kajian ini, amin. Masalah ini pentingnya hadir kajian, didoakan orang. Yang enggak hadir enggak masuk nih. Mohon nasihat Ustaz, masih banyak wali murid Baitul Ilmi baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu masih enggan mengenakan helm saat mengantarkan dan menjemput anak sekolah di Baitul Ilmi. Gini Pak, motor itu kendaraan paling tidak selamat, ya. Makanya banyak hal-hal yang mengitarinya untuk menjaga, meminimalisir. Coba bayangin kalau antum nganter anak kemudian disenggol, dicium truk, terus gulingnya ke dalam kolong, gimana? Bannya ngenai kepala antum. Kalau ada helm lumayan, tapi helmnya SNI ya, jangan cuman helm pantes-pantesan. Itu kardus dicet ada yang gitu, ya. Tapi ini memang kadang-kadang rumah merasa dekat gitu, ya ini disarankan aja karena kecelakaan itu kita nggak tahu ya. Meskipun jarak cuma 5 meter dari sekolah rumah sekolah. Karena itu termasuk hal yang penting juga untuk kita tegakkan, bagian daripada mentaati waliul amri. Bagian dari wa'ati'ullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Assalamualaikum Ustaz, maaf Ustaz, di luar tema. Pendapat Ustaz tentang imunisasi bayi seperti polis. Gini Pak, imunisasi itu adalah jenis berobat. Namanya berobat, antum mau silakan, enggak juga silakan. Iya kan? Antum sekarang sakit, enggak berobat. Emang saya bisa ngetok kepala antum? Ngapain lo nggak berobat? Berobat, terserah saya. Enggak, terserah. Karena sehat, antum yang sehat, mati, antum yang mati. Cuman kalau ana boleh saran, antum konsultasi ke dokter karena ada imunisasi yang memang untuk penyakit yang tidak ada obatnya. Contoh seperti cacar. Itu nggak ada obatnya, semua orang kena cacar. Nggak nunggu kecil besarnya. Cuma kalau antum diimunisasi meminimalisir untuk pembengkakan dan lamanya kesembuhan. Terus sekarang apalagi ada itu yang keluar merah-merah itu apa? Campak apa? Campak ya. Kalau bahasa Jawanya itu tampak ya. Itu nggak ada obatnya, nggak ada. Tapi antum imunisasi silakan, enggak juga silakan. Ustaz mau tanya nama aplikasi kumpulan tafsir. Tadi, nah ada 2 yang saya pakai di sini. Yang ayah
Ijo ini untuk hafalan dan membaca. Jadi antum kalau berat-berat bawa Al-Quran atau takut lupa hilang, ini aja. Nih, ini enak, pojok. Ini kalau antum tutup nanti buka lagi udah nggak lupa. Karena apa? Antum terakhir baca Al-Quran udah langsung kebuka. Oh ya, halamannya nggak berubah-ubah. Nah, yang untuk ngaji tadi warnanya putih kayak bunga. Sama juga ayat Al-Quran aplikasinya. Ini tafsir mukhtasornya langsung keluar yang dibagi-bagi di Arab Saudi ketika haji. Ini tafsirnya. Jadi antum nggak usah berat-berat nenteng ini. Dan ini praktis, kalau antum nggak pakai tutup, udah. Ke toilet boleh di bawah HP-nya kan gitu. Kalau mushaf repot kan gitu. Ya tidak. Tuh. Dan HP saya pilih yang luas begini karena soal mata, karena kalau ini kan enak ya. Dan ini nggak usah mahal-mahal, ini murah. 1,5 juta kalau bekas. Ya, bener kan? Beli bekas saja, nggak usah yang baru, bekas. Yang penting kan nyala, bisa dibuat untuk baca. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya nama aplikasi hukum. Bismillah Ustaz, semoga Ustaz dan keluarganya senantiasa dirahmati Allah dan berkahi. Amin. Dan para jamaah kajian yang hadir, kakak saya menyakiti saya dan sering menuduh perbuatan yang tidak saya kerjakan. Dan sekarang berusaha menjauhkan saudara-saudara agar tidak berkunjung ke rumah saya. Saya sudah berusaha memaafkan. Ya sudah, alhamdulillah. Perbuatan kakak saya, tapi terkadang saya terfikir tidak akan saya maafkan. Loh, jangan. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Nanti fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Masyaallah. Dahsyat. Makanya Al Hasanul Basri itu, Pak, kalau difitnah orangnya itu dikirimin sop. Mau coba. Antum juga gitu, kasih sop dengkul, sop iga, sop buntut, kasih racun tikus dikit. Antum. Dan dia mengatakan, wahai fulan, kamu telah memberikan kebaikan akhirat saya, aku hanya bisa membalas duniamu. Itu, Pak, dihina orang tidak akan menghinakan kita kalau kita sudah mulia di hadapan Allah. Kumpulan-kumpulan kezaliman itu adalah investasi akhirat yang kita tunggu semua. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, mendingan diomongin orang, dikritik orang, difitnah orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Apa bedanya? Dipuji sama dipuji-puji, sama Syekh puji. Dia omongin ada pada diri kita, buat koreksi, alhamdulillah ya Allah. Makanya rahimallahu mra'an ahda uyubi ilayya. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib kepadaku. Kalau tidak ada pada diri kita fitnah itu, dan fitnah namanya, maka itu pahala tanpa keluar keringat dan kerja. Kata Ibnu Hazm, nggak ada orang yang nggak butuh kecuali orang gila. Kalau dipuji ada pada diri kita, Masya Allah si fulan hafal 30 juz, dan betul antum sombong, ujub, hilang hafalan antum. Kalau dipuji-puji tidak ada pada diri antum, Masya Allah dipuji hafal 30 juz, ternyata cuma juz 30. Oh, sombong. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Antum berpakaian indah tapi hasil curian dari pakaian orang, untuk apa? Nah, kan antum seneng, apalagi antum pahala, ya Allah tanpa kerja masuk surga. Pokoknya seneng antum, ya Allah kenapa enggak tambah dulu yang mitnah saya. Gitu nanti di akhirat. Lah soal omongan orang mana, Pak?
Seperti kisah Luqman Al-Hakim ketika dikatakan hakim bijaksana. Kenapa? Ketika dia naik onta diomongin orang. Dia turun. Anaknya disuruh naik, diomongin orang, turun juga. Gimana Pak? Ya udah nak, kita naik bareng-bareng. Diomongin orang juga. Ini anak sama bapak gak tahu diri, onta kundet. Zolim banget. Akhirnya turun. Apa kata dia? Nah, itulah orang. Tidak akan habis ngomongin kita. Akhirnya sejak itu dia bijaksana di dalam menyikapi apapun. Ya saudara antum, ya nanti kita nggak tahu loh Pak, sadarnya itu subhanallah banyak orang-orang yang dulu musuh dakwah kita perbaiki jadi masya Allah pendukung dakwah. Banyak keluarga-keluarga yang anti terus kita perbaiki, kita apalagi antum sering-sering ngasih uang, ngasih amunisi, insya Allah luluh. Nggak ketemu luluhnya di dunia, di surga, ya kan gitu. Insya Allah tenang, kebaikan antum gak akan sia-sia, kebaikan antum gak akan salah tempat oleh Allah dan gak akan disia-siakan. Berbuat baik kepada orang zalim kan gak salah toh Pak? Berbuat baik kepada orang yang jelek kan gak salah juga. Berbuat baik sama orang kafir yang gak kenal aja gak apa-apa kok, apalagi sama saudara antum muslim. Ustaz, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah, amin. Apakah akikah hukumnya wajib? Sebagian ulama seperti Al-Hasan Al-Basri, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Kalau mampu silahkan, tapi terbentur dengan bayaran sekolah, ya udah aja, nggak usah kan. Ada sesuatu yang lebih wajib. Dua, apakah dosa yang berulang tahun kita lakukan akan menjadikan ibadah kita sia-sia? Maksudnya apa? Berulang-ulang, apakah dosa yang berulang-ulang? Ya, intinya antum ketika dosa berulang taubat, dosa berulang taubat. Ada hadis qudsi kan, hambaku melakukan dosa. Dia tahu dia punya Rabb, kemudian dia bertaubat. Ya Rabb, akhirnya diampuni Allah, berdosa lagi. Dia akhirnya bertobat, dia tahu dia punya Rabb yang bisa mengampuni dosa-dosa. Sampai Allah katakan, i'mal ma syi'ta, lakukan terserah kamu. Fa inni aghfiru laka dzunubaka, aku akan ampuni dosa-dosamu. Terus gini Pak, supaya antum gak kena setan. Mendingan mana antum mati bahwa dosa tidak bertaubat, dengan antum mati dosa bertaubat, mending mana? Dosa bertaubat. Dan katakan itu dosa kemarin lain lagi dengan dosa sekarang, walaupun jenisnya sama tapi tempatnya beda, peristiwanya beda, mungkin modus operandinya juga berbeda, maka ini butuh taubat yang berbeda. Taubat lagi terus dan terus. Jadi jangan putus asa. Terakhir, yang dimaksud tetangga itu gimana Ustadz? Ya ada yang mengatakan seluruh kanan kiri kita 40 rumah itu adalah tetangga. Ya semua kampung. Makanya ada tetangga dekat, tetangga jauh, teman dekat, teman jauh. Itu ya. Intinya yang paling dekat yang antum berhak untuk perbaiki. Kenapa? Karena paling tahu tentang aib antum, paling faham tentang perilaku antum, paling dibutuhkan ketika antum susah, buat rujukan ketika ada berita aneh-aneh. Khidbah itu yang ditanya tetangga mana? Yang paling dekat. Maka antum perbaiki. Makanya Masya Allah kata Umar bin Khattab, ada 3 manusia paling licik. 1, istri, pedes ucapannya, jahat perilakunya. Ketika ditinggal suami, khianat terhadap dirinya. 2, tetangga yang buruk. Bila kamu berbuat baik ditutupin, tapi kalau berbuat jahat disiarkan. Kalah itu berita radio, televisi. Yang ketiga, pemimpin yang jahat.
Bila kamu berbuat baik tidak diberikan balasan kebaikan, tapi kalau kamu salah dibunuhnya. Itu manusia paling licik. Istri, Masya Allah, kadang-kadang mulutnya itu Masya Allah ya. Tahan dada, jahat. Suami nggak ada, khianat. Tetangga bila berbuat baik ditutupin, jelek disiarin, sono sini ghibah, ngerumpi. Makanya apalagi ibu-ibu, Masya Allah, ngerumpinya itu pakai rekrutmen anggotanya itu. Mak, jangan. Aduh, ini nggak cocok, ini aja, ini ada ngumpul 5 orang, udah tematik, membahas gaji tetangga, suami kawin lagi, pas masalah, wah banyak banget. Status kerjaan suami semua dikulitin, habis. Itu sampai kompornya gosong karena ghibah, ngerumpi itu. Gak pemimpin. Kita berbuat baik nggak tahu menau, salah sedikit dibunuh, dipenjarakan. Ini manusia paling licik, kata Umar ibnul Khattab. Demikian.